Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel Luminor Jalan Pecenongan nomor 35, di mana Anda bisa staycation. Di sini ada 199 kamar dengan 3 kelas di sini. Silakan ganti suasana kalau kemarin di rumah, staycation di sini, protokol kesehatannya sudah aman ya. Obat corona udah ditemuin. Waduh, apakah benar atau cuma hoax? Nah, makanya sekarang saya pengen ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya. Apakah benar obat corona sudah ditemukan? Kalau iya, wow, asik sekali. Bersama saya narasumber nih, valid untuk saya ajak ngobrol hari ini. Sudah ada Mas Tirya Yunofilsa, Koordinator Penelitian Drug Discovery and Development Bioteknologi LIPI. Halo Mas Tirya. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bersama saya juga sudah ada Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI, ada Profesor Ari Fahrialsyam. Halo Prof. Ari. Ya, siang. Itu pertanyaan yang cukup menggoda tuh. Tadi saya ngomongin soal pendidikan kan, soalnya kan anak sekolah belum pada boleh masuk. Cuman kalau obat corona benar-benar ditemuin sih harusnya orang tua nggak perlu pusing-pusing lagi. Saya mau nanya ke Prof. Ari nih Prof. Apa betul obat corona udah ditemuin nih Prof? Ya, saya rasa saya sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada obat yang memang bisa menghilangkan virus corona tersebut begitu ya, baik itu dari riset-riset, kalaupun ada riset-riset seperti lah kemarin kan mengenai dexamethasone itu kan lebih untuk kasus-kasus yang sedang dan berat ya, kemudian juga itu hanya mengurangi risiko kematian gitu ya, bukan bicara soal bahwa dia memang bisa menghilangkan virus gitu loh. Jadi sampai saat ini mesti kita bilang bahwa sampai saat ini belum ada obat ya yang memang benar-benar untuk menghilangkan virus pada seseorang gitu loh. Seperti kita misalnya mengobati pasien dengan tipes, itu ada antibiotiknya, dengan dikasih antibiotik kuman tipesnya hilang. Atau misalnya pada pasien dengan infeksi usus yang lain misalnya, itu jelas begitu. Atau memang karena infeksi paru, pneumonia karena kuman gitu, itu bisa dikasih antibiotik yang pas, itu kumannya hilang. Kalau bicara soal virus ini belum ada itu obatnya gitu loh. Jadi ini memang klaim-klaim yang ada itu boleh dibilang ya klaim sepihak saja gitu loh. Karena sebenarnya ya belum ada obat yang benar-benar untuk menghilangkan, merilis virus di dalam tubuh seseorang atau tubuh pasien. Oke, tapi klaim itu kan pasti karena ada sesuatu trigger dong, pasti ada sesuatu yang success story yang bisa orang bikin statement ditemukan nih obat corona. Itu secara case kedokteran memang ada yang sembuh dok? Iya, sekarang begini kan pada kenyataan kan memang ada yang sembuh ya kan, sebenarnya kan kita bisa lihat bahwa dia self limiting disease. Nah oleh karena itulah ketika kita bilang ada yang sembuh itu memang harusnya berdasarkan sesuatu. Kalau kita bicara soal uji klinik obat, disitulah dipastikan misalnya pada kelompok ini dia menggunakan obat ini, pada kelompok ini tanpa obat, misalnya kelompok ini mungkin kombinasi yang lain. Di situ nanti dibuktikan. Makanya yang kita bilang tadi randomized control trial yang sedang dikerjakan oleh WHO, yang kita bilang solidarity trial itu yang kita bisa lihat nanti hasilnya. Jadi kalaupun tadi misalnya hanya satu kasus, kemudian kebetulan kasus itu sembuh, ya ini pertanyaan kita sembuh karena obat itu atau yang lain gitu loh. Ini yang artinya begini, kalau kita sebagai masyarakat ilmiah kedokteran itu melihatnya pertama ada tingkatan-tingkatan di dalam suatu keputusan bahwa ini memang benar-benar seperti obat. Jadi artinya apabila ini suatu multi center trial ya RCT, maka harus ada beberapa RCT dulu dikerjakan di sini berhasil, kemudian nanti ada meta analisis. Nah meta analisis itu yang menjadi rekomendasi bahwa ternyata confirm obat ini bisa menyembuhkan virus tersebut begitu loh. Jadi bukan berdasarkan klaim-klaim sesaat. Sebenarnya juga apa yang disampaikan oleh ahli dari Oxford itu tuh belum final. Misalnya kita bicara dengan dexamethasone, karena itu juga belum dipublish gitu loh. Jadi tapi sekarang tadi orang cenderung, saya rasa bukannya di Indonesia aja, di seluruh dunia tuh begitu, mengklaim-klaim aja. Kan kita tahu dikit-dikit klaim bahwa vaksin sudah ditemukan, tapi faktanya kan juga belum juga gitu loh. Ini memang dalam keadaan euforia seperti begini ya itu tadi. Nah tinggal di sinilah peran media harus balance. Ketika dia mengklaim bahwa dia menemukan sesuatu, ya di balance dulu, jangan langsung keluar di headline-nya bahwa obat untuk virus corona sudah ditemukan gitu loh. Oke. Saya mau nanya ke Mas Tirya untuk dexamethasone. Ini dari sisi kimia apa sih sebenarnya kandungan ini sampai bisa diklaim mengobati corona nih? Dan apa kandungan obat sejenis apa yang sama? Iya.
Kalau dexamethasone itu kan merupakan golongan steroid ya, jadi digunakan untuk memiliki efek anti radang gitu. Nah, yang dikeluarkan oleh misalnya yang diteliti oleh peneliti Oxford itu bekerja sama kalau saya tidak salah dengan Edinburgh, itu kan lebih banyak fungsinya itu kepada menyembuhkan atau ya mengurangi efek kematian bagi pasien COVID-19 yang dengan gejala berat. Nah, kalau kita lihat dari yang konferensi persnya 2 hari atau 3 hari yang lalu, misalnya dia menggunakan dexamethasone itu dengan dosis rendah, misalnya 6 mg dengan menggunakan intravena, dengan oral, kemudian dilihat dalam 10 hari, kemudian dalam datanya misalnya dia 1/5 itu menurunkan angka kematian bagi pasien COVID-19 membutuhkan oksigen. Nah, kalau kita lihat juga lagi dia juga mengurangi kematian sampai 1/3 pada pasien COVID-19 yang menggunakan ventilator. Kalau menurut saya dexamethasone ini kan penggunaan secara darurat. Jadi penggunaan secara darurat untuk bagi pasien COVID-19. Itulah yang dirilis kemarin oleh peneliti dari Oxford dan Edinburgh tersebut. Nah, bagaimana efeknya untuk sebagai antivirus itu kan belum ada. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Ari tadi, itu belum ada literatur atau publikasi ilmiahnya yang mengatakan bahwa dexamethasone itu menjadi obat sebagai COVID-19. Saat ini pun misalnya WHO pun belum ada merilis satupun obat apapun yang bisa menyembuhkan pasien COVID-19. WHO saat ini baru melaksanakan Solidarity Clinical Trial. Nah, Solidarity Clinical Trial inilah nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan dari beberapa kandidat obat yang sudah dilakukan Solidarity Clinical Trial oleh WHO ini bisa nantinya menghasilkan obat untuk pasien COVID-19. Oke, tapi untuk penggunaan dexamethasone sendiri di Indonesia, apakah sudah dilakukan tindakan seperti itu, Prof. Ari? Dari dokter-dokter di sini? Enggak, ini kan terus terang gini, makanya saya bilang tadi bahwa ini kan sebenarnya baru report awal lah ya, artinya gini, report awal yang sebenarnya mesti diuji lagi. Diujinya itu bagaimana? Dia coba submit di jurnal internasional. Nanti di jurnal internasional itu ada reviewer. Jadi reviewer yang akan melihat, menelaah. Kita kan juga tahunnya itu cuma sepotong saja. Nah, reviewer itulah yang akan membaca secara lengkap bagaimana metode riset itu dilakukan sampai hasil-hasil yang disampai segala macam gitu loh. Jadi kalau dia sudah sampai di dalam publikasi misalnya, itu juga tetap kita juga mesti lihat lagi di kondisi kita ini cocok atau tidak gitu misalnya. Ya, tapi ada satu pesan bahwa obat ini ternyata memang bisa mengurangi angka kematian seperti disebutkan oleh Mas Ria tadi. Jadi menurut saya juga baik buat para dokter di Indonesia juga jangan terburu-buru juga menggunakan ini karena sekali lagi ini baru report awal gitu loh. Walaupun karena sekali lagi kami bilang bahwa obat ini ya ini juga udah saya hari ini wartawan beberapa kali juga nanya mengenai hal ini, saya bilang dexamethasone ini memang kita dalam kalangan dokter-dokter bilang ini obat dewa gitu loh. Karena apa? Memang artinya diberikan untuk berbagai macam indikasi. Tapi di satu sisi efek sampingnya juga luar biasa. Apalagi kalau indikasinya tidak jelas. Misalnya seperti tadi indikasi belum jelas. Walaupun ada pesan bahwa dia pada yang severe, yang berat itu ada mencegah terjadi. Artinya mengurangi resiko kematian gitu loh. Jadi sekali lagi saya juga nih tentu pada kesempatan ini mengimbau ya buat dokter Indonesia juga jangan otomatis juga menggunakan. Nah, biasanya organisasi profesi. Jadi kita di dokter-dokter ini kan terikat di dalam organisasi profesi. Misalnya dokter paru ada Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dokter penyakit dalam ada Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Nanti biasanya mereka ini nanti yang kalau memang ini melihat ada sesuatu yang positif ya bisa saja mungkin di dalam satu protokol pengobatannya dimasukkan. Tapi sekali lagi tidak sekonyong-konyong dokter membaca ini langsung menggunakan gitu loh. Karena tetap ada konsekuensinya bahwa ini obat yang mempunyai efek samping gitu loh. Oke, siap. Prof. Ari dan Mas Ria, kita break dulu sebentar, bisa jangan kemana-mana. Kayak lagi kita mau tegaskan obat corona belum ditemukan, tapi perasaan di awal-awal PSBB katanya sempat mau diborong 5 juta butir obat corona, ada Avigan sama Chloroquine. Nah, itu gimana nasibnya tuh ya? Abis ini kita bakal tanya-tanya lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.